Laga yang pertama, dari Liga Serie Italia, yaitu laga antara Cagliari menghadapi Inter Milan. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Inter Milan for 1/4 dan over-under 2/3/4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Cagliari berada di posisi 13 klasemen, sedangkan Inter Milan berada di posisi 5 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Cagliari dalam performa yang cukup bagus, di mana belum terkalahkan di 5 laga terakhir, dan meraih 3 kemenangan. Sementara itu Inter Milan dalam performa yang lebih bagus lagi, di mana sukses tak terkalahkan di 3 laga terakhir, dan meraih 4 kemenangan beruntun. Melihat statistik ini, sepertinya Cagliari mampu menyulitkan Inter Milan. Namun saya tetap yakin untuk menjagokan Inter Milan. Jadi saya sarankan bermain Inter Milan for 1 dan over 2/3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain Inter Milan for 1. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-3. Laga selanjutnya, dari La Liga Spanyol, yaitu laga antara Getafe menghadapi Alaves. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Getafe for 1/4 dan over-under 1/3/4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Getafe berada di posisi 18 klasemen, sedangkan Alaves berada di posisi 10 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Getafe dalam performa yang menurun, di mana tidak pernah menang di 2 laga terakhir, dan menelan 1 kekalahan. Sementara itu Alaves dalam performa yang sebaliknya, cukup baik, di mana di laga terakhir sukses meraih kemenangan. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Alaves. Jadi saya sarankan bermain Alaves tahan 1/4 dan over 1/3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain Alaves tahan 1/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-2. Laga berikutnya, dari Liga Swedia, yaitu laga antara AIK Solna menghadapi Varbergs Boys. Untuk pasarannya sendiri yaitu, AIK Solna for 1/4 dan over-under 2/3/4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini AIK Solna berada di posisi 15 klasemen, sedangkan Varbergs Boys berada di posisi 16 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat AIK Solna dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan, setelah di 4 laga tak terkalahkan. Sementara itu Varbergs Boys dalam performa yang sedikit membaik, di mana di laga terakhir sukses meraih kemenangan, setelah di 3 laga menelan kekalahan beruntun. Melihat statistik ini, sepertinya Varbergs Boys lebih diunggulkan, namun saya tetap yakin AIK Solna akan bangkit dan menang di laga ini. Jadi saya sarankan bermain AIK Solna for 1 dan over 2/3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain AIK Solna for 1. Dan untuk prediksi skor yaitu 3-1. Laga selanjutnya, masih dari Liga Swedia, yaitu laga antara Elfsborg menghadapi Norrköping. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Elfsborg for 1 dan over-under 3. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Elfsborg berada di posisi 1 klasemen, sedangkan Norrköping berada di posisi 5 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Elfsborg dalam performa yang cukup bagus, di mana sukses meraih kemenangan beruntun di 2 laga terakhir. Sementara itu Norrköping dalam performa yang lebih bagus lagi, di mana sukses sapu bersih 4 laga terakhir dengan kemenangan. Melihat statistik ini, saya yakin Norrköping mampu menahan Elfsborg. Jadi saya sarankan bermain Norrköping tahan 1 dan over 2/3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain over 2/3/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-2. Masih dari Liga Swedia, yaitu laga antara Sirius menghadapi Malmo. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Malmo for 3/4 dan over-under 2/3/4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Sirius berada di posisi 13 klasemen, sedangkan Malmo berada di posisi 3 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang cukup baik, di mana sama-sama sukses meraih kemenangan di laga terakhir. Melihat statistik ini, saya yakin Sirius mampu menahan Malmo. Jadi saya sarankan bermain Sirius tahan 3/4 dan over 2/3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain over 2/3/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-2.